Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat seputar sifat-sifat wanita as-salihah. Dan kita telah masuk di ayat yang kedua setelah sudah diterangkan dari surah An-Nisa. Nah, di situ ada beberapa sifat-sifat yang sudah diterangkan. Dari surah An-Nisa ayat 34, di mana ciri wanita yang salihah itu mereka tidak suka dipimpin, mereka tidak suka menjadi pemimpin. Nah, karena diterangkan dalam hadis-hadis bahwasanya tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada para wanita. Dan sebaliknya dia cinta untuk dipimpin oleh seorang lelaki. Dan apakah itu dari pemerintah misalnya secara umum atau dari suaminya. Nah, itu sudah diterangkan ya. Dan juga dari sifat wanita as-salihah diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengumpulkan dua sifat. As-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi. Ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat ya Allah. Dan dia menjaga dari hak-hak suaminya. Nah, juga gabungkan antara hak Allah dan hak manusia, yaitu hak suaminya. Dan juga diterangkan di akhir ayat yang sudah kita baca, mereka dari perempuan-perempuan yang taat. Dan makna kunut itu banyak maknanya ya, diterangkan dari para ulama. Qanitat itu banyak maknanya. Di antaranya yang diterangkan dari kebanyakan dari tafsir, dia bermakna perempuan yang taat. Dan qanitat bisa dari perempuan yang tenang, yang senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makna-makna kunut. Dari makna-makna kunut. Baik. Kemudian sekarang kita lanjutkan dari pembahasan di tempat yang kedua dari ayat-ayat penyebutan sifat wanita as-salihah, yaitu di surah Al-Ahzab dari ayat ke-28 sampai 29. Nah, Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Kalau di urutan surah dia di urutan ke-33 ya, dari Mushaf Al-Quran, surah yang ke-33 dari Mushaf Al-Quran Al-Karim. Dan yang kita bahas dari awal pembahasan sifat wanita as-salihah dari ayat ke-28 dan beberapa ayat setelahnya. Itu diterangkan di sini banyak dari sifat-sifat wanita as-salihah yang hendaknya seorang muslim dan muslimah untuk memperhatikannya. Yang sudah kita bahas di pendahuluan dari buku ini atau dari pembahasan ini, di antara kaidah dalam mengenal pembahasan wanita as-salihah, terutama yang kita bahas, yaitu seorang hamba dia atau terkhusus pada seorang wanita, dia
memperhatikan dari panutan siapa yang dicontoh untuk menjadi wanita as-salihah. Yang sudah diterangkan ya bahwasanya yang dicontoh adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat dari ayat yang sudah kita baca ya, dan sudah disebar ya dalam masalah ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu ad-daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ini dua ayat yang menerangkan tentang sifat wanita as-salihah. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kunta turidinal hayatad dunya, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, wa zinataha, fata'alaina, maka kemarilah kalian, umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka aku akan berikan kalian apa yang kalian minta, tapi aku lepaskan kalian dengan perlepasan yang indah. Nah, diterangkan ayat setelahnya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka Allah telah mempersiapkan untuk wanita-wanita al-muhsinat di antara kalian pahala yang besar. Nah, diterangkan di sini di dua ayat yang telah kita baca, ada penyebutan beberapa sifat wanita as-salihah yang lain lagi. Nah, ya, ayat ini dari sebab turunnya sudah diterangkan ya bahwasanya dia berkaitan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para ulama ada beberapa pendapat menerangkan dari sebab turunnya. Tapi ada yang mengatakan dia turun ayat ini diterangkan dari sebab turunnya karena ada di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta dari sesuatu dunia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai perkara itu. Ya dimaklumi ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya bagaimana. Beliau bukanlah orang yang punya harta yang banyak. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga dia mengatakan turunnya ayat ini di antara mereka ada yang meminta nafkah tambahan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, dan juga ada sebab-sebab yang lain yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir dalam masalah ini. Ya. Baik. Jadi yang dipanggil di sini adalah Nabi kita ya, ya ayuhan nabiyyun, wahai Nabi. Dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika, dan kemudian kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu. Nah, istri-istrimu sudah diterangkan ya dari hal yang dimaklumi dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlahnya ada berapa? Ada 11. Dua yang
meninggal sebelum Nabi meninggal, dan 9 yang masih hidup sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu. Tapi yang pertama dari istri yang masyhur yaitu siapa? Khadijah, ya, bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nah, ini beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masa kenabian, dan beliau meninggal ya di tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum hijrah, dan beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, lumayan lama ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menikah di umur 25 tahun, sedangkan beliau menjadi Nabi di umur berapa? 40 tahun. Ya, sudah berapa tahun itu? 15 tahun. Ya. Tambah 7 tahun beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masa kenabian. Ya, sekitaran 22 tahun Khadijah ini tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian yang kedua dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Sauda bintu Zam'ah. Nah, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun sebelum hijrah ke Madinah ketika itu. Dan ini beliau menikahinya setelah Khadijah wafat tentunya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan wanita siapapun selama Khadijah masih hidup ketika itu. Kemudian istri yang ketiga yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau dan ayahnya adalah 2 orang sahabat Nabi ya, sekaligus orang yang terdekat, istri dan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau juga dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekitaran 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah ketika itu. Nah, dan masyhur ya ada hubungan yang sangat erat antara Sauda dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bagaimana Sauda menyerahkan dari malam-malam bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu. Pada istri yang keempat yang sudah kita maklumi itu siapa? Hafsah bintu Umar Ibn Al-Khattab. Ini urutan Imam Al-Qurtubi ya, kita bacanya dari urutan Imam Al-Qurtubi. Tapi kadang dari sisi urutan nikahnya itu kadang berbeda-beda, tidak sesuai dengan urutan di sini ya. Ini Hafsah bintu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau dan ayahnya juga 2 orang sahabat Nabi dan sekaligus istri dan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelahnya ya, setelah hijrah ke Madinah. Nah, kemudian yang kelima dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah. Namanya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Nah, ini dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang keempat setelah hijrah di bulan Syawal. Kemudian yang keenam dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ummu Habibah. Namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, beliau juga dan ayahnya adalah sahabat. Nah, Abu Sufyan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulunya kafir kalau masuk Islam. Nah, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Nah, dan beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, setelah hijrah Nabi 7 tahun di Madinah. Kemudian yang ke-7 dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Zainab bintu Jahsyin. Ya. Nah,
Beliau menikah dengan Nabi SAW itu waktu di tahun kelima Hijriah. Nah, jadi harusnya duluan Zainab disebut ya, kalau dari urutan kapan beliau menikah daripada Ummu Habibah tadi itu. Kemudian yang ke-8 dari istri Nabi SAW yaitu Zainab juga bintu Khuzaimah. Ini yang jarang kita sebut ya, karena beliau ini meninggal lebih dahulu ya, sekitaran 30 bulan hijrah Nabi SAW di Madinah. Nah, ya, beliau wafat atau beliau di situ diterangkan dalam sejarah Nabi SAW menikahinya di ketika 2 tahun setengah begitu ya, sekitaran 30 bulan setelah berlalunya hijrah Nabi SAW di tahun yang ketiga kalau di tahunnya ya. Nah, tapi beliau tidak lama tinggal bersama Nabi SAW, hanya sekitaran 8 bulan. Setelah itu beliau wafat radhiyallahu ta'ala anha. Jadi 2 sudah tadi ya, Khadijah dan siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian yang ke-9 dari istri Nabi SAW yaitu Juwairiyah bintul Harith. Nah, Juwairiyah bintu Al-Harith. Baik. Beliau menikah dengan Nabi SAW di tahun yang ke-6 dari hijrah Nabi SAW. Jadi harusnya 2 ini juga ya. Habis Zainab tadi, kemudian ini Juwairiyah bintul Harith, baru menyusul di belakangnya Ummu Habibah. Baik. Kemudian yang ke-10 dari istri Nabi SAW Sofia bintu Huyai. Nah, baik. Ini dari istri Nabi yang ke-10. Kemudian yang ke-11 dari istri Nabi SAW yaitu Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Ya, beliau menikah dengan Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah. Jadi ini secara ringkas ya, dari istri-istri Nabi SAW yang sudah kita maklumi. Jadi diterangkan tadi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. Tadi sudah diterangkan ya. Nah, dan ayat ini turun khusus untuk menegur mereka. Ya, walaupun mereka dari istri-istri Nabi SAW, tentunya dimaklumi manusia itu tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ya, buktinya ayat ini turun menegur mereka. Karena di antara mereka ketika itu ada yang meminta, yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat tadi ada sebab turunnya ya. Ada yang minta tambahan nafkah dan seterusnya. Nah, maka mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah diterangkan ya. Yang diterangkan dalam hadis itu bahwasanya Aisyah dan siapa? Hafsah itu tidak masuk dari orang-orang yang minta tambahan tersebut. Berarti dia istri-istri yang lain. Jadi dilihat situ dari rinciannya, tapi tidak perlu dibahas ya. Dalam masalah itu yang jelas ada dari kalangan yang sudah diterangkan tadi itu. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq diterangkan dalam hadis ya, beliau langsung bertanya langsung kepada Aisyah. Dan juga Umar bin Khattab juga langsung bertanya kepada ya Hafsah yang merupakan orang tua dari mereka berdua ini. Nah, masing-masing orang tuanya datang dan menanyakan tentang masalah itu, diterangkan dalam hadis, tapi itu tidak terjadi pada kedua istri Nabi SAW tersebut. Baik. Maka diterangkan tadi di ayat yang telah kita baca, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika kalian inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nah, fata'alaina, maka kemarilah kalian.
Ya, jadi ketika itu mereka dikumpul ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah rumah. Ini tidak diterangkan di rumah siapa. Yang jelas mereka ketika itu dikumpul seluruhnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan surah Al-Ahzab ini adalah surah yang turun di kota Madinah atau dari fase Madaniyah ya. Dan di surah Al-Ahzab ini diterangkan apa orang-orang munafikin. Itu sudah diterangkan dari surah Madaniyah, yaitu surah yang dikhabarkan padanya dari orang-orang munafik. Jadi wajar menerangkan kepada kita di sini dari kehidupan Nabi SAW bersama keluarganya di kota Madinah ketika itu, di kota Madinah. Nah, setelah hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi diterangkan tadi in kuntunna turidna al-hayata dunya. Jika kalian inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, buktinya di antara mereka ada ya yang meminta ketika itu kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, maka Nabi panggil mereka, fata'alaina, kemarilah kalian. Umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Ya. Aku berikan kalian dari perhiasan tersebut, harta tersebut, dan aku lepaskan kalian dengan perlepasan yang indah. Nah, ini sudah dibahas di kitab nikah ya, tentang masalah jatuhnya talak ketika si suami tadi itu memberikan pilihan kepada mereka dari para istri. Jadi kalau mereka memilih talak, berpisah, maka langsung terpisah. Tidak ada lagi padanya apa? Iddah. Nah, jadi mereka dipilih di sini, disuruh pilih. Mau pilih mana? Mau pilih kehidupan dunia, akan diberi. Ya. Atau pilih Allah dan Rasulnya. Nah, maka ketika itu diterangkan oleh Aisyah ya, ternyata para istri Nabi SAW ini mereka adalah wanita-wanita yang mulia. Ya, kadang terjadi kesalahan, tapi ketika mereka telah ditegur, maka mereka langsung sadar. Dan ketika itu mereka memilih Allah dan Rasulnya. Ya, hilang sudah dari angan-angan yang mereka inginkan dari kehidupan dunia yang berlebih ketika itu. Ini diterangkan dalam hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim ya, tentang kisah Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka dan mereka memilih bersama Nabi SAW. Baik. Jadi dari sifat wanita salihah, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan ini jarang sekali kita dapatkan ya dari para wanita, apalagi di masa sekarang ini, di mana kehidupan dunia itu adalah hal yang besar di hati pada kebanyakan kaum muslimin. Akhiratnya kadang hanya sedikit saja. Nah, begini contoh diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat wanita salihah. Nah, di mana mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan sudah diterangkan juga di tafsir surah Ad-Duha ya, bahwasanya ya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu kata Allah benar-benar lebih baik untukmu daripada kehidupan yang pertama, yaitu apa? Dunia. Dan juga diterangkan di ayat yang lain di surah Al-A'la masih di juz 30 ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan dalam agama kita diterangkan bagaimana prinsip seorang hamba dalam
kehidupan di dunia ini. Ya. Diterangkan di akhir surah Al-Qasas. Nah, bagaimana dari prinsip seorang hamba dalam menghadapi kehidupan dunia. Nah, di mana dunia itu diporsikan pada porsi jangan lupa saja, bukan menjadi hal yang besar di hati. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah apa yang Allah siapkan untuk kalian, yang Allah berikan untuk kalian dari kehidupan akhirat. Ya, itu dari prinsip kehidupan kita yang pertama. Tujuannya hidup untuk cari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dipahami ya? Yang di akhir surah Al-Qasas, yang nanti lihat ayatnya nomor berapa. Saya Anda bawakan. Nanti kita lihat sebentar. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagian dari dunia. Perhatikan situ ya, dunia diporsikan pada porsi jangan lupa saja, bukan dari hal yang besar. Ya. Tapi dunia diporsikan pada porsi jangan lupa. Ya, hendaknya seperti itu ya, berlaku bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya, hendaknya mereka lebih mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tapi bukan berarti dia tinggalkan dunia. Nah, tetap ada dunia yang dia kerja misalnya, atau dia usaha, tapi dunia itu hanya di tangan saja. Ya, jangan dimasukkan dalam hati menjadi besar, karena itu kadang bisa menyernakan dari cahaya negeri akhirat. Nah, hendaknya hati itu dilihat, ya, ditimbang ya, dijadikan akhirat lebih besar di hati, cahayanya terang benderang. Nah, mengalahkan kehidupan dunia yang fana ini. Baik, bagian dari sifat-sifat wanita as-salihah yang diterangkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena diterangkan di setelahnya di situ, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, dan jika kalian inginkan ya Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan menyiapkan untuk orang-orang wanita-wanita al-muhsinat, ya, di antara kalian pahala yang besar, pahala yang besar. Nah, ini sifat yang kedua. Baik. Kalau tadi kita singgung sedikit tadi ya, ketika dia di sini diharapkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Nah, tadi sudah diterangkan ya, dari sifat mereka. Ya, kadang bahasa oleh para ulama ini dari pembahasan masalah sifat qanaah. Masalah sifat apa? Qanaah. Apa itu sifat qanaah? Ya. Qanaah itu artinya dia merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Berarti kan dia sifat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka diberi pilihan tadi oleh Nabi, pilih dunia akan diberi, atau mau pilih apa? Negeri akhirat. Maka mereka memilih negeri akhirat, dan mereka merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan sifat qanaah. Iya. Qanaah itu artinya dia merasa cukup, dia ridho ya pada apa yang mencukupinya saja. Nah, itu yang dikatakan sifat qanaah. Ya. Dia masdar dari qanaah, yaqna'u. Nah, artinya dia ridho pada hal yang sedikit. Tidak ada sifat wanita as-salihah. Nah, dia punya keridhaan pada apa yang mencukupinya, walaupun itu sedikit yang dia dapatkan dari kehidupan dunia, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, apakah mungkin lewat usahanya atau lewat dari suaminya. Nah, ini dikatakan sifat qanaah. Ya, tentunya ini kita dapatkan ya di masa-masa kini,
itu sangat sedikit yang punya sifat seperti ini. Dari wanita-wanita as-salihah itu jarang didapatkan dia mempunyai sifat apa? Qanaah ini. Selalunya meminta yang lebih. Ya. Lihat temannya misalnya punya ini, dia berusaha juga cari lagi supaya dia punya, dia kalahkan temannya dari perkara-perkara dunia. Nah, dan seterusnya tidak ada habisnya. Ya. Tidak pernah merasa cukup padahal yang Allah berikan kepadanya. Padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap yang lahir di muka bumi ini telah digariskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bacakan beberapa hadis-hadis tentang masalah qanaah ini agar kita bisa menjadikan sebagai pelajaran dalam masalah ini. Ya. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima ata." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah beruntung seorang yang berislam dan wa ruziqa kafafan. Ya, dia diberikan rezeki cukup. Kemudian dia merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ini 3 keberuntungan diterangkan ya, di antaranya sifat qanaah tadi itu. Ya. Dia merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian diterangkan juga di hadis yang lain dari keutamaan qanaah ini. Jadi tadi qanaah itu di antaranya dari keutamaannya dia merupakan sebab keberuntungan. Nah, kemudian diterangkan juga di hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim dari keutamaan sifat qanaah ini, di mana qanaah tatkala ada pada hati seorang hamba, seorang muslim atau muslimah, di sini dikhususkannya para wanita. Nah, maka itu seakan-akan dia telah diberi oleh Allah dunia dan segala isinya. Ingatnya kalau dia punya sifat qanaah seperti itu, akan luas hatinya, akan luas dan lapang hatinya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, atau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ya, bukan Imam Muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dan selainnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wa amsa aminan fi sirbihi mu'afi fi badanihi indahu qutu yaumihi kana kaman hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari dan di sore hari dia aman ya, di tempatnya, dia hidup dalam keadaan aman. Nah, kemudian dia sehat badannya, dia punya kesehatan dalam badannya, ya, dia punya keamanan, dia sehat, ya. Dan di sisinya kata Nabi yang ketiga, ada makanan untuk hari itu, ada makanan untuk hari itu. Perhatikan ya, bukan makanan untuk besok atau pekan depan, ya, tabung dan seterusnya, tapi cukup hari itu. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia telah diberikan dunia dan segala isinya. Perhatikan tadi ya, ini sebab yang dengannya itu hati menjadi luas, menjadi lapang. Ya, dia punya sifat qanaah dan dia perhatikan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia punya keamanan di pagi hari dan di sore hari, dia aman, dia hidup. Ya, disyukuri seperti itu. Kemudian yang kedua, dia punya kesehatan pada badannya. Ya. Di pagi hari dan di sore hari serta di malam hari. Di segala waktunya dia sehat, maka dia bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga tadi, dia punya dari makanan untuk hari itu. Ya. Maka itu sudah cukup. Dikatakan apa? Dia punya dunia dan segala isinya. Dipahami ya?
Bagian dari hadis-hadis yang menerangkan kepada kita dari penggambaran sifat qanaah itu. Ya, penggambaran sifat qanaah. Baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita dua sifat tambahan lagi ya. Dua sifat tambahan. Ya. Yaitu apa tadi yang pertama? Dari sifat wanita as-salihah. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Ya. Jika kalian inginkan kehidupan inginkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Dipahami ya? Itu dari ciri wanita as-salihah. Dia lebih kedepankan, mendahulukan dari kehidupan akhiratnya daripada dunianya. Kemudian tadi sudah diterangkan dari sifat yang lain, yaitu ya, mereka punya sifat qanaah. Mereka punya sifat qanaah. Baik, jelas ini ya. Dan sudah diterangkan tadi apa itu qanaah. Dia ridho pada apa yang Allah berikan kepadanya, apakah itu banyak ataupun sedikit. Dipahami ya? Itu ciri yang harusnya tertanam dalam hati seorang wanita salihah. Nah, jadi bersyukur dia sudah pakai hijab syar'i, tapi ada hal-hal yang dengannya itu hati itu diperbaiki. Kayak tadi ya, dia inginkan kehidupan akhirat besar dalam hati, dan dia tumbuhkan sifat qanaah. Ini dari hal yang memperbaiki dari batinnya. Yang mungkin zahirnya sudah bagus, ditutup auratnya, tapi kadang ada sebagian perempuan, ya, dari luar bagus, tapi dalam batinnya itu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, kadang dia tidak cukup pada hal yang sedikit, selalu banyak mengeluh. Ini dari ciri-ciri dari wanita yang tidak soleh. Dipahami ya? Berlawanan tadi dengan apa? Dengan sifat qanaah. Atau dia lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi diperhatikan tadi ya dengan lawannya. Baik. Kemudian sifat yang terakhir diterangkan di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jika kalian inginkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka apa kata Allah? Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan siapkan untuk kalian. Allah akan siapkan untuk al-muhsinat, perempuan-perempuan yang muhsin di antara kalian, pahala yang besar. Nah, ini dikembalikan kepada makna ihsan yang sudah kita bahas juga di usul ats-tsalatsah ya. Ihsan itu artinya maknanya lawan dari kejelekan. Itu secara bahasa ya, ihsan. Main di luar ya, main di luar. Ihsan itu artinya secara bahasa bermakna lawan dari kejelekan. Ya. Kalau dia diartikan berbuat baik, gitu kan? Itu secara bahasa. Dan kemudian ihsan secara istilah itu diterangkan oleh para ulama. Dia ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada ihsan kepada manusia. Kepada manusia. Baik. Jadi dia gabungkan diri dari mana-mana ihsan. Di sini diterangkan oleh Allah ya, al-muhsinat, perempuan-perempuan yang muhsin. Bagaimana perempuan yang muhsin itu? Ya, artinya dia gabungkan ihsannya kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Nah, yang ciri wanita salihah, mereka adalah perempuan-perempuan yang muhsin. Apa itu ihsan kepada Allah? Ini diterangkan ya di usul ats-tsalatsah yang sudah kita bahas. Jadi masih ingat mana ihsan yang diterangkan di usul ats-tsalatsah? Ihsan kepada Allah. Di pondasi yang kedua, yaitu apa? Ya, antabudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya.
Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Dipahami ya? Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Ini harus tertanam dalam hati seorang wanita as-salihah. Ketika dia salat misalnya, dia beribadah kepada Allah, apakah sudah sampai seperti ini perasaannya? Ya, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Nah, kalau tidak bisa, dan itu memang tidak bisa ya di dunia, Allah tidak akan bisa dilihat. Tapi dikatakan oleh Nabi kan apa? Seakan-akan. Jadi dia salat misalnya, dia beribadah apapun, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak bisa, dia yakin maksudnya dia telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah. Ini yang harusnya tertanam dalam hati seorang wanita apa? As-salihah. Ini baru satu bagian ya, dia ihsan kepada Allah. Dikatakan dia al-muhsinat. Kemudian yang kedua, dari mana ihsan? Ini diterangkan oleh para ulama, itu dia berbuat baik juga kepada makhluk. Ya, kepada manusia yang lain. Dan ini luas cakupannya, bermacam-macam bentuknya. Ya, kadang dengan ilmunya yang dia miliki misalnya, dia mengajarkan ilmu tersebut, itu bentuk ihsan juga. Atau dengan hartanya kalau dia punya harta, ya. Atau dengan misalnya jabatannya kalau dia punya jabatan tertentu misalnya, ya. Atau mungkin dia tidak punya tenaga, dia tidak punya harta, mungkin tidak punya ilmu, dia tidak punya jabatan, tapi kadang dia punya tenaga. Ada fikiran yang mungkin dia bisa sumbangkan, saran-saran. Ini juga dari hal yang apa? Yang mengarah kepada sifat al-muhsinat. Nah, yang jelas ini luas cakupannya. Kalau dia ihsan kepada siapa? Kepada makhluk. Nah, apakah mencakup manusia atau selainnya? Baik. Jadi dari ringkasan tentang mana apa? Al-muhsinat. Jadi ayat ini yang telah kita baca ini, dua ayat, tergabung padanya tiga sifat tadi itu yang bisa kita simpulkan. Nah, yang pertama dia inginkan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, dia punya sifat qanaah. Dan yang ketiga, dia menjadi wanita-wanita yang apa? Yang muhsin. Ya, yang berbuat baik. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada siapa? Kepada manusia dan kepada makhluk yang lainnya. Baik. Jadi dari tiga sifat tambahan lagi, dari sifat-sifat wanita as-salihah yang diterangkan dalam apa? Ayat di surah Al-Ahzab ini. Dua ayat yang telah kita baca, di ayat 28 dan di ayat ke-29. Dipahami ya? Nah, kalau dia punya sifat seperti itu, maka diterangkan oleh Allah, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'aziman. Allah akan siapkan ya dari perempuan-perempuan yang muhsin di antara kalian pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Dan ini tidak diterangkan di sini pahalanya apa. Ini juga akan cakupan keluasan pahala itu. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Pahala dunia dan pahala akhirat. Dipahami ya? Ya, di dunia dia akan dapatkan kehidupan yang baik. Di alam barzah dia dijaga dari siksaan azab kubur dan diberikan nikmat. Dan di akhirat nanti dia akan dijaga dari siksaan api neraka dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin saya kira itu dulu ya, dari sifat tambahan dari sifat-sifat wanita as-salihah. Tapi ini diurut dia sifat-sifatnya. Di surah An-Nisa ada beberapa sifat ya. Dan di surah Al-Ahzab yang sudah kita baca ini ada beberapa sifat tambahan lagi. Baik, insyaallah taala nanti berikutnya kita akan lanjutkan membaca dari ayat-ayat setelahnya. Masih ada lagi sifat-sifat yang lain di surah Al-Ahzab ini. Baik. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang kurang ditanyakan. Nah. Jadi sifat-sifat tadi itu berlaku ya, apakah dia wanita yang sudah menikah atau yang belum menikah, sama saja semuanya. Dia inginkan kehidupan akhirat, punya sifat qanaah, dan juga dia hidup sebagai wanita-wanita yang muhsin. Nah, yang tadi di surah An-Nisa sebelumnya, di situ ada sebagian sifat yang kadang berlaku untuk wanita yang sudah menikah. Dan sebagian sifat lagi berlaku untuk perempuan yang
yang umum, yang belum menikah. Dipahami ya? Tapi kalau tadi itu berlaku umum tadi. Baik, yang sudah diterangkan di surah Al-Ahzab. Nah, sekarang itu dulu mungkin ya, tidak ada kita tanyakan, kita akhiri saja. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.